sampai kapanpun ketika pemerintah masih buta matanya, masih buta hatinya, masih tuli telinganya, maka ini harus terus kita gaungkan gerakan-gerakan kita agar tuntutan kita harus berhasil. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI sekaligus Koordinator ASB, Bung Arif Minardi, Sekjen DPP KSPSI sekaligus Ketua Umum SPLM, kawan-kawan dari SPN, DSBI, PPMI, Bung Daeng Wahidin yang selalu buat podcast ya. Terus buat Sekjen GSBI, terima kasih nih, terutama buat Sekjen GSBI yang sudah jadi memberikan kuliah umum kepada kita tentang Omnibus Law begitu terang benderang, sehingga kawan-kawan PKBM pasti sudah mulai dapat memahami seperti apa struktur daripada Omnibus Law yang kita lawan saat ini. Kawan-kawan sekalian, kalau saya bilang di sepuh, sebenarnya saya belum sepuh gitu kan. Umur saya baru 27 tahun. Ya kan? Umur saya baru 27 tahun, sehingga semangat saya masih tetap ada gitu kan kawan sekalian. Ya kan? Saya masih siap berorasi. Ya. Saya dulu pernah berkumpul dengan Bung Jumhur, ya kan, ketika sama-sama beliau jadi ketua umum SPMI. Pernah ditugasi oleh beliau untuk memimpin mogok kerja di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah, saya lakukan itu mogok kerja di Jawa Timur ketika kita melawan kebijakan Kementerian Perhubungan. Cuma sayangnya gitu kan, waktu itu lagi enak-enak mogok, Bung Jumhur bilang, "Jen, mogok udah berapa jam?" Saya bilang udah 4 jam. Waduh, gua nggak enak, gua ditelepon sama mertua gua katanya. Tapi saya alhamdulillah sekarang beliau tetap konsisten bahwa terus melakukan gerakan perlawanan, bahwa Omnibus Law memang harus kita lawan. Buruh dari sejak dulu terus berjuang untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi dirinya. Nah, bicara kawan-kawan di TKB atau buruh pelabuhan, ternyata saya baru saja dapat dan sudah saya kirim kepada Bang Jumhur bahwa buruh pelabuhan ini punya pahlawan yang tidak dikenal, namanya Icang. Dia ada makamnya di Taman Pahlawan Kalibata. Dia berjuang melawan penjajahan Belanda saat itu. Dan oleh karena itu kepada kawan-kawan TKB Pelabuhan Tanjung Priok, kalian harus paham juga bahwa di antara para buruh pelabuhan senior-senior kita dulu, orang-orang kita dulu, ternyata mereka pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, saat ini kita juga akan melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap pemerintah, saudara-saudara. Kenapa kita harus lawan? Karena memang kebijakannya ini yang tidak berpihak kepada kita. Kita jelas tadi, Mbak Narti sudah membacakan bagaimana isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana tadi kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini semua belum ada yang terjadi terhadap kita. Saya juga pernah mengalami hal ini ketika saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dulu. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus saya lawan. Sehingga saya pernah, ya kan, diskorsing oleh perusahaan. Tapi itu pun saya lawan. Alhamdulillah kembali lagi saya bisa bekerja. Itu masih periode tahun 70-an. Ketika saya masih aktif di Serikat Buruh Farmasi Kimia. Masih Federasi Buruh seluruh Indonesia. Hari ini saya dengan kawan-kawan di pelabuhan khususnya, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, ingin mengajak kepada kawan-kawan TKBM bahwa tanggal 10 biar gimana pun kita harus ikut aktif turun bersama-sama kawan-kawan serikat pekerja lain, bahwa kebijakan atau sampai kapanpun ketika pemerintah masih buta matanya, masih buta hatinya, masih tuli telinganya,
Maka ini harus terus kita gaungkan gerakan-gerakan kita agar tuntutan kita harus berhasil. Apalagi kami dengar tadi dari pencerahan dari Sekjen GSBI bahwa ILO telah melakukan pertemuan internasional, International Labour Convention, yang membicarakan masalah Omnibus Law ini. Nah ini tentunya perlu terus kita ikuti, perlu terus kita kawal. Kami juga setuju kepada tadi saran dari Bung Jenry bahwa memang perlu ada gerakan di pelabuhan. Kalau perlu memang bersamaan waktunya pada tanggal 10. Nah tinggal bagaimana strateginya harus kita atur, ya kan? Bahwa ketika ada gerakan kawan-kawan di istana, pelabuhan juga ada gerakan. Kalau memang harus kita tutup pelabuhan, kita tutup. Setuju. Ada pintu 9, ada pintu 1. Dua pintu aja kita tutup, selesai kawan-kawan sekalian. Ketika sama seperti tahun 2002 dulu, kawan-kawan SBM ini sempat menutup pelabuhan yang dipimpin oleh Bung Tohab Cimanung Kalit. Stuck semua. Nah, kawan-kawan TKBM Pelabuhan Priok siap tidak ini? Oke, siap ya? Kalau siap, oke. Saya siap berdiri di depan kawan-kawan sekalian. Kita sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja, serikat buruh adalah pejuang, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu semangat juang harus terus kita pompa, harus terus kita gelorakan agar apapun yang ada di hadapan kita harus berani kita lawan. Risiko kita sebagai aktivis adalah kaki kanan atau kaki kiri penjara, kawan-kawan sekalian. Itu risiko. Dan Bung Juhur lah kan, ketua umum kita sudah merasakan hal itu 2 kali, kawan-kawan sekalian. Beliau merasakan hal ini, tapi ya, sampai hari ini tetap nggak ada ya, karena kita bukan pelaku kejahatan kriminal ya, santai-santai aja gitu. Saya pernah juga ketika peristiwa Malang 74 merasakan juga. Jadi buat kita aktivis nggak perlu takut gitu kan, karena yang kita perjuangkan adalah hak-hak kita, bukan hak-hak orang lain, hak-hak kita. Hak-hak kita ini, oleh karena itu hak-hak kita pasti akan beruntun turun kepada keluarga kita, kepada anak kita. Bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita, ya kan, kepada anak-anak kita, pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Oleh karena itu buat kami, terutama kawan-kawan TKBM, perjuangan ke depan yang paling perlu kita matangkan dan pernah saya sampaikan kepada Bung Juhur adalah bagaimana konvensi ILO 137 dan rekomendasi 145 tentang konvensi tenaga kerja bongkar muat atau Dockers Convention ini bisa diratifikasi di Indonesia. Kemudian satunya adalah konvensi 152 rekomendasi 160 khusus tentang K3 buruh pelabuhan. Nah, oleh karena itu buruh pelabuhan yang sekarang ini digaji secara harian, paling tidak kalau konvensi ini bisa diratifikasi di Indonesia, maka ini menjadi undang-undang buat buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan yang akan berlaku otomatis paling tidak adalah upah sektoral maritim. Sekarang hari ini kawan-kawan TKBM di pelabuhan bekerja hanya dibayar harian, yang upah hariannya hanya 250.500 rupiah. Bayangkan Bapak sekalian, ada yang memang bekerja penuh 21 hari kerja, ada yang bekerjanya sebulan 2 kali, 3 kali. Nah, bagaimana mereka mau sejahtera? Akhirnya apa? Koperasilah yang harus menanggung beban semua ini. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah ingin mencabut ketentuan-ketentuan regulasi mengatur koperasi TKBM di pelabuhan di seluruh Indonesia, kami melakukan perlawanan. Dan alhamdulillah dibantu oleh Bung Jumuh Hidayat untuk kita bisa ketemu Menhub 2 kali. Sampai hari ini memang tentang SKB ini masih belum selesai. Yang baru selesai adalah peraturan Menteri Koperasi yang sudah dilahirkan nomor 6 tahun 2003, dan alhamdulillah ada tetap pemberlakuan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi TKBM. Sehingga dari perjuangan kami selama 2 tahun ini bersama kawan-kawan di seluruh Indonesia, kawan-kawan TKBM, ya baru satu peraturan Menteri Koperasi yang
telah turun, dan peraturan yang lain dari perhubungan maupun tenaga kerja tentang hubungan kerja dan perlindungan kerja ini belum juga turun, dan ini masih tetap terus kami kawal agar tidak terjadi kerugian buat kawan-kawan TKBM di Pelabuhan Indonesia. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bahwa hari ini adalah konsolidasi yang kita lakukan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Barat. Nah, oleh karena itu kepada kawan-kawan sekali lagi, kawan-kawan TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, kami harapkan bahwa tanggal 10 atau mulai hari ini kita kuatkan stamina kita. Kita jaga stamina kita semua kawan-kawan agar tanggal 10 memang kita siap untuk melakukan aksi bersama, mengepung istana atau menutup meramaikan Jakarta dengan gerakan-gerakan kawan-kawan dari daerah-daerah yang akan turun ke Jakarta, sehingga kita pemerintah supaya terbuka hatinya, terbuka matanya, tidak budak lagi, ya, seperti yang kita rasakan saat ini, untuk mendengarkan suara-suara kita, untuk mendengarkan suara-suara internasional yang telah menyidangkan soal Omnibus Law Undang-Undang Nomor tahun 2023 ini. Hidup buruh, hidup buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ya, oke. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.